Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Pemasaran di pertemuan yang keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi mengenai pasar konsumen dan pasar bisnis. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Model perilaku konsumen, stimulus pemasaran, produk, harga, tempat, promosi. Ini adalah bauran pemasaran 4P. Model perilaku konsumen. Stimulus lain, ekonomi, teknologi, politik, kultur. Karakteristik pembeli. Kultur, sosial, personal, psikologi. Proses pembelian. Pengenalan persoalan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku setelah pembelian. Keputusan membeli, pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan dealer, waktu pembelian, jumlah pembelian. Kultur atau culture. Kultur berpengaruh dominan dalam proses pembelian. Misalnya di Amerika menonjol nilai achievement dan sukses. Aktivitas, efisiensi, dan fatality atau kemandirian. Kemajuan, kesesuaian, material, individualisme, kebebasan, kenikmatan lingkungan, humanitarisme, dan kepemudaan. Nilai demikian berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain. Subkultur, subkultur merupakan bagian yang lebih kecil yang mungkin terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok rasial, dan wilayah geografis. Subkultur ada kalanya membentuk segmen pasar tersendiri. Sosial, kelas sosial. Ciri ini relatif homogen, merupakan bagian dari keadaan sosial. Biasanya berurutan dan anggota memiliki nilai, ketertarikan, dan perilaku yang sama atau mirip. Kelas sosial tidak hanya mewakili pendapatan, akan tetapi juga pekerjaan dan pendidikan dan tempat tinggal. Kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang langsung maupun tak langsung mempengaruhi perilaku pembelian individu yang biasanya disebut sebagai anggota. Sebagaimana diketahui, kelompok mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku pembelian anggotanya. Di dalamnya terdapat kelompok primer dan sekunder. Keluarga, keluarga biasanya melakukan orientasi terhadap agama, politik, ambisi personel, nilai pribadi, dan kasih sayang. Peran dan status. Personal. Pola konsumsi seseorang dipengaruhi oleh faktor personal yang terdiri dari gaya hidup, pekerjaan, okupasi, usia, dan gaya hidup. Kepribadian dan konsep diri. Brand personality digambarkan sebagai bauran ciri manusia yang mengarah kepada merek tertentu. 5 ciri brand personality berikut. 1. Sincerity, dapat dipercaya, jujur, dan pemberi. 2. Excitement, pemberani, berdaya juang, imajinatif, dan up to date. 3. Kompeten, layak, intelijen, dan berhasil. 4.
sophistication, kelas atas dan cakap. 5. Ruggedness, keras. Kategori orang dalam proses pembelian. Inisiator, orang yang pertama menyarankan untuk melakukan pembelian. Influencer, orang yang memberi pandangan atau advice yang mempengaruhi. Decider, orang yang memutuskan. Buyer, orang yang melakukan pembelian. User, orang yang memakai produk yang dibeli. Pembelian organisasional. Definisi. Proses pengambilan keputusan di mana? Melalui proses ini, organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk atau jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih merek dan pemasok. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, dipasok ke organisasi lain. Karakteristik pasar bisnis, pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar, hubungan pemasok pelanggan erat, pembelian profesional, pengaruh pembelian berganda, panggilan penjual berganda, permintaan turunan, permintaan inelastis, permintaan berfluktuasi, pembeli terkonsentrasi secara geografis, pembelian langsung. Situasi pembelian. Pembelian kembali secara langsung, Departemen Pembelian langsung melakukan pembelian ulang dari pemasok yang disetujui. Pembelian kembali modifikasi. Departemen Pembelian lakukan modifikasi spesifikasi. Tugas baru, pembeli membeli jasa atau produk untuk pertama kali. Pembelian sistem, pembelian solusi total suatu masalah dari satu penjual. Pusat pembelian. Pusat pembelian, unit pengambil keputusan dari organisasi pembelian. Meliputi semua anggota organisasi, pencetus inisiator, pengguna user, pihak yang mempengaruhi influencer, pengambil keputusan designer, pemberi persetujuan approver, pembeli buyer, penjaga gerbang gatekeeper. Pengambil keputusan adalah individu, bukan organisasi. Webster. Penjual kecil berkonsentrasi menjangkau influencer kunci, sementara penjual besar melakukan penjualan multi level yang mendalam. Proses pembelian. Procurement. Usaha pembeli bisnis mendapatkan paket manfaat tertinggi dengan membandingkan dan menerjemahkan semua biaya dan manfaat ke istilah moneter. Tugas pemasar menghantar nilai pelanggan yang unggul kepada pembeli sasaran. Departemen pembelian. Misi saat ini adalah mencari nilai terbaik dari pemasok yang lebih sedikit dan lebih baik. Mulai dilakukan pemusatan pembelian bahan yang digunakan serta mendesentralisasikan barang kecil. Tahap proses pembelian, bypass, kita lihat problem recognition, general need description, product specification, supplier proposal solicitation, supplier selection, order routine specification, performance review. Kita lihat di sini. Hubungan dalam bisnis ke bisnis dibedakan oleh alternatif, pentingnya dan kompleksitas pasokan. Dinamisme pasar. Hubungan pembeli pemasok digolongkan menjadi pembelian dan penjualan dasar, pembelian per elemen, transaksi kontraktual, pasokan pelanggan, sistem kerjasama kolaboratif, adaptif di kedua pihak, pelanggan adalah raja. Menciptakan kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat. Risiko dan oportunisme. Koordinasi vertikal memperkuat ikatan pelanggan penjual sekaligus meningkatkan risiko terhadap investasi khusus. Investasi khusus, pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Risiko adanya sunk investment. Oportunisme, penghindaran atau perbuatan curang dengan tidak menghantar nilai yang diharapkan. Kita lihat di sini pasar lembaga dan pemerintah. Pasar institusional, lembaga yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang yang mereka urus. Anggaran yang rendah dan pelanggan yang captive.
cenderung diharuskan banyak pekerjaan administratif serta lebih menyukai penawaran terbuka. Penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. Pasar lembaga dan pemerintah, keluhan negara memperlihatkan favoritisme kepada perusahaan nasional, birokrasi, regulasi, penundaan pengambilan keputusan, pergantian personel, pengadaan. Pasar lembaga dan pemerintah, kita lihat di sini ada pasar institusional, lembaga yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang yang mereka urus. Anggaran yang rendah dan pelanggan yang captive, cenderung diharuskan banyak pekerjaan administratif serta lebih menyukai penawaran terbuka. Penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. Pasar lembaga dan pemerintah, kita lihat keluhannya negara memperlihatkan favoritisme kepada perusahaan nasional, birokrasi, regulasi, penundaan pengambilan keputusan, pergantian personel, pengadaan. Resiko dan oportunisme, koordinasi vertikal memperkuat ikatan pelanggan penjual sekaligus meningkatkan risiko terhadap investasi khusus. Investasi khusus, pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Risiko adanya sunk investment, oportunisme, penghindaran atau perbuatan curang dengan tidak menghantarkan nilai yang diharapkan. Hubungan dalam bisnis ke bisnis dibedakan oleh alternatif, pentingnya dan kompleksitas pasokan, dinamisme pasar. Hubungan pembeli pemasok digolongkan menjadi pembelian dan penjualan dasar, pembelian per elemen, transaksi kontraktual, pasokan pelanggan, sistem kerja sama, kolaboratif, adaptif di kedua pihak. Pelanggan adalah raja. Menciptakan kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat antara produsen dan konsumen, penjual dan pembeli. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.